Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Marianto dengan NIM 120.119.0398 dari kelas T4304. Kali ini saya akan bawakan topik berjudul Peranan Bank Indonesia dalam Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian, terutama karena fungsi utamanya sebagai alat pembayaran. Sehingga pada awalnya sering diartikan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima oleh umum sebagai alat pembayaran. Namun, sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang keuangan, fungsi dan peranan uang juga mengalami perkembangan dan definisi uang juga mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Perkembangan penggunaan sistem pembayaran non-tunai ternyata tidak mengurangi pentingnya keberadaan uang kartal dalam perekonomian karena masyarakat tetap membutuhkan uang kartal khususnya untuk pembayaran yang bersifat perorangan dan yang bernilai nominal relatif kecil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan uang kartal masih merupakan topik yang relevan dan penting untuk dibahas. Tanpa adanya uang kartal dapat tanpa adanya uang dapat dibayangkan betapa sulitnya dilakukan suatu transaksi baik transaksi barang maupun transaksi jaksa yang pada gilirannya akan menghambat kegiatan investasi, produksi, dan konsumsi. Indonesia pada awal kemerdekaan dengan gigihnya berupaya mencetak mata uang sendiri. Penggunaan mata uang Belanda maupun mata uang Jepang dinilai mengurangi arti dari kemerdekaan yang diperoleh. Lalu yang kedua ada permasalahan berupa masukan, saran, kritik secara deskriptif sesuai pendahuluan di atas. Perlu disadari bahwa pengedaran uang harus dikelola sedemikian baik sehingga jumlah uang yang beredar sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi jumlah uang yang beredar, maka masalah yang dihadapi adalah sulitnya memperkirakan jumlah uang yang berada di tangan masyarakat atau sering disebut sebagai autonomous liquidity factor. Dengan demikian, fungsi pengedaran uang pada umumnya bertujuan untuk memenuhi jumlah dan komposisi mata uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih jelasnya, pengelolaan pengedaran uang pada prinsipnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang dalam jumlah dan komposisi pecahan sesuai yang dibutuhkan, dengan kualitas uang yang baik, sehingga masyarakat percaya dan mau menggunakan mata uang tersebut sebagai pembayaran. Kemajuan teknologi memicu percepatan ekonomi yang lebih cepat, sehingga perputaran uang pun semakin besar. Sesuai dengan otoritas negara masing-masing, bisa dilihat bagaimana cara negara tersebut mengatur peredaran uang di negara tersebut. Mekanisme pengedaran uang di beberapa negara di dunia cenderung banyak kesamaan. Karena sistem itu sudah dijalankan bertahun-tahun dan terbukti paling efektif diterapkan di suatu negara. Hanya yang membedakannya adalah wewenang moneter masing-masing negara. Masalah-masalah yang timbul akibat peredaran uang yaitu terjadinya keadaan inflasi. Berbicara inflasi, tidak hanya terjadi pada negara berkembang, namun juga pada negara maju. Imbasnya, bahan-bahan pokok akan mengalami fenomena yang terjadi yaitu permintaan inelastis, namun keadaan uang tetap terjadi peredaran dengan level berpengaruh keras terhadap inflasi. Bank Indonesia menjadi bank sirkulasi yang punya otoritas moneter mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi inflasi jelas merupakan akibat dari pengaruh uang yang mengakibatkan harga bahan-bahan pokok meningkat drastis, di mana Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki otoritas moneter untuk mengatur peredaran uang yang ada di Indonesia. Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut hak oktroy. Setiap uang yang diterbitkan harus dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat diterima, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan uang kartal itu sendiri adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Uang kartal itu sendiri terdiri dari uang kertas dan uang logam.
Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada kesimpulan. Fungsi dari uang yaitu alat tukar yang memiliki fungsi utama untuk memudahkan proses pertukaran. Adanya uang dapat memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan antara pembeli dan penjual, sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal balik seperti pada pola barter. Setiap uang yang diterbitkan harus dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat diterima, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki hak untuk menciptakan uang kartal sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1. Bank Indonesia menjadi bank sirkulasi yang punya otoritas moneter mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat. Keberadaan uang di masyarakat ini harus disesuaikan sedemikian baik sehingga jumlah uang yang beredar sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, negara bisa mengatasi inflasi dengan memperkirakan kebutuhan jumlah dan komposisi mata uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekian penjelasan pengantar ilmu ekonomi dengan topik peranan Bank Indonesia dalam kebijakan pengedaran uang di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.